Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, selamat datang kembali di channel YouTube-nya Pak Dermawan. Kali ini matematika STMI kelas 4 halaman 46 sampai 49 dari penerbitnya Mas Media dengan penulisnya Rika Setiani. Kita lanjutkan pokok bahasan berikutnya. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB dan KPK. 1. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan FPB. Pada penjelasan sebelumnya, kalian telah mempelajari cara mencari FPB dan KPK dari dua bilangan. Sekarang, kita akan belajar tentang pemecahan masalah yang berkaitan dengan FPB dan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh, pemerintah akan membagikan bantuan berupa 84 ekor sapi dan 96 ekor kambing kepada sebanyak-banyaknya kelompok tani. Setiap kelompok tani akan menerima bantuan dengan jenis dan jumlah yang sama banyak. Jadi, kambing yang akan diterima oleh setiap kelompok adalah, jawab, faktor dari 84 kita sudah belajar pokok bahasan kemarin, yaitu kita cari perkalian berapa kali berapa yang hasilnya 84. Kalau ada bilangan yang sama, dituliskan hanya satu saja. Faktor 96, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan seterusnya. FPB dari 84 dan 96 adalah, kita cari mana yang sama dari 84 dan 9 ini, tapi yang angkanya paling besar, yaitu 12. Jadi, banyaknya kambing yang akan diterima oleh setiap kelompok adalah 12 ekor. Latihan. Kerjakan soal-soal berikut ini. 1. Ratna membeli telur ayam sebanyak 18 butir dan telur bebek sebanyak 21 butir. Kedua jenis telur tersebut akan dimasukkan ke dalam kardus. Setiap kardus berisi telur ayam dan telur bebek sama banyak. Berapa paling banyak kardus yang diperlukan Ratna? Nah, kita coba jawab ya. Nomor 1. Berarti kita cari faktor-faktor dari 18 dulu berapa? Kemarin kita sudah belajar mencari faktor ya. 18 itu kita 1 kali 18, 2 kali 9, dan 3 kali 6 ya. Terus faktor-faktor dari 21, 1, 3, 7, 2, 1. Faktor persekutuannya dari 18 dan 21 adalah 1 dan 3. FPB-nya ya, yang paling besar yaitu 3. Jadi banyaknya kardus yang diperlukan Ratna adalah 3 kardus ya. Kita cari FPB-nya saja ya untuk menjawab soal ini. Nomor 2, Toko Sabar membuat 36 kue rasa coklat dan 40 kue rasa keju. Kedua jenis kue tersebut akan dimasukkan ke dalam kotak yang sama banyak. A. Berapa paling banyak kotak yang diperlukan jika banyaknya kue pada setiap kotak sama banyak? Yang B. Berapa banyak kue rasa coklat dan keju dalam setiap kotak? Kita jawab sama, kita cari faktor-faktornya dulu. Dari 36 dan 40 ya. Faktor persekutuan dari 36 dan 40 adalah 1, 2, dan 4. Di sini kita cari yang sama. 1, 2, 4. Tidak ada lagi yang sama di sini ya. Nah, setelah itu kita ambil yang paling besarnya atau FPB-nya. FPB-nya adalah 4. Yang A, jadi ada 4 kotak yang sama banyak ya jawabannya. Yang B-nya, berapa banyak kue rasa coklat dan keju dalam setiap kotak? Kue rasa coklat sebanyak 9 kue. 9 kue ini kan dari 4 ini ya, 4 kotak ini berarti 9 kali 4, 36. Yang keju setiap kotaknya adalah 10 kue karena ada 4 kotak ya. Nomor 3. Sebuah toko buku akan membagikan hadiah berupa 42 tempat pensil dan 98 pensil kepada pembeli dengan jumlah sama banyak. Berapa pembeli yang bisa mendapatkan hadiah pensil dan kotak pensil? Kita sama saja, kita cari faktor-faktor berarti dari 42 dan 98 ya. 42 faktornya adalah 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42.
faktor 98 adalah 1, 2, 7, 14, 49, 98. Faktor persekutuannya berarti cari yang samanya, yaitu 1, 2, 7, 14, tidak ada lagi. Cari yang paling besarnya adalah 14, yaitu EPB-nya. Maka banyaknya pembeli yang bisa mendapatkan hadiah pensil dan kotak pensil adalah 14 orang pembeli, ya. Itu jawabannya. Kita lanjutkan. Nomor 4. Bibi Anton membeli kain batik dan kain songket dengan panjang berturut-turut 84 cm dan 90 cm. Kedua jenis kain tersebut akan dipotong habis menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Berapa ukuran terpanjang kain agar setiap potongan kain tersebut sama panjangnya? Sama saja, kita cari EPB-nya ya, dari 84 dan 90. 84 faktor-faktornya ini kita sudah pernah belajar, 90 juga ini faktor-faktornya. Kita cari yang persekutuannya, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Berarti di sini tidak ada lagi ya yang samanya. Cari yang terbesarnya, yaitu 6. Maka ukuran terpanjang kainnya adalah 6 cm ya. Nomor 5. Sebuah toko kelontong mendapatkan kiriman berupa 2 paket yang berisi 150 bungkus mie instan dan 300 kg gula pasir. Mie instan dan gula pasir tersebut akan dimasukkan dalam kardus yang sama banyak. Berapa kardus yang diperlukan? Jadi berapa kardus yang diperlukan untuk membungkus paket tersebut ya. Sama, kita menggunakan FPB-nya dari 150 dan 300. Persekutuannya yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 15, 25, 50, 75, dan 150 yang samanya. Cari yang paling besarnya, berarti yang paling besarnya adalah 150 EPB-nya. Maka kardus yang diperlukan adalah 150 kardus ya. Nah, mie-nya kan 150 pas ya. Nah, gulanya berarti tiap kardus itu sebanyak 2 kilo ya. Karena 150 kardus. Nomor 6, Ibu Fatimah membuat 72 kue bolu dan 84 kue donat. Kue-kue tersebut akan dikemas ke dalam stoples. Setiap stoples akan diisi kue sama banyak. Berapa paling banyak stoples yang dibutuhkan? Sama aja, kita cari EPB dari 72 dan 84 berarti ya. Sama, kita carinya 7284, persekutunya 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Yang besarnya adalah 12. Jadi, banyaknya toples yang dibutuhkan adalah 12 toples ya. Nomor 7. Titus mempunyai 60 butir permen rasa jeruk dan 72 permen rasa stroberi. Sama, ini juga kita cari faktor-faktornya dari 60 dan 72 ya. Nah, kita cari PB-nya, yaitu dari ini yang sama cari, terus kita ambil yang paling besarnya yaitu 12. Maka banyaknya teman Titus yang mendapat permen rasa jeruk dan permen rasa stroberi adalah 12 orang ya. Mudah-mudahan ada gambaran ya. Kita lanjutkan. 2. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan KPK. Tadi berkaitan dengan EPB, sekarang dengan KPK. Contoh, lampu biru menyala setiap 5 detik, sedangkan lampu merah menyala setiap 6 detik. Mula-mula kedua lampu menyala secara bersama-sama, setelah beberapa detik, lampu tersebut akan menyala secara bersamaan. Jadi kalau menggunakan KPK, kita cari kelipatannya ya. Ini kelipatan 5 dan 6. Kelipatan 5 berarti 5 tambah 5, terus seterusnya tambah 5. Kelipatan 6 juga sama, kita sudah pernah belajar ya, pengobasan kemarin. KPK dari 5 dan 6 adalah 30. Kita cari yang samanya. Kalau ada 2, kita tulis 2. Kalau ada 3, dan seterusnya. Ya. Ini tidak hanya 30 saja. Ini angkanya kan masih berlanjut ke sana. Jadi lampu menyala bersama-sama kedua kalinya adalah setelah 30 detik. Gitu ya. Kita ke latihannya ya. Latihan. Nomor 1. Ibu Titus berbelanja setiap 8 hari sekali. Sedangkan Ibu Ratna berbelanja setiap 9 hari sekali. Hari ini Ibu Titus dan Ibu Ratna bertemu di pasar. Berapa hari lagi Ibu Titus dan Ibu Ratna akan bertemu di pasar? Kita cari kelipatannya saja dari 8 dan 9 ya.
kelipatan 8 ini, kelipatan 9 juga ini. Kita cari yang persekutuannya, yaitu dari 72. Ini masih ada ke sana ya. Ini yang sama dari mulai 72. Ini kan titik-titik-titik, berarti ini bisa masih ditambah sana. Masih 80, 88, dan seterusnya. Ini juga 90 tambah 9, 99, dan seterusnya. Jadi KPK dari 8 dan 9 adalah 72. Ambil yang paling terkecilnya ya. Maka Ibu Titus dan Ibu Ratna akan bertemu di pasar setelah 72 hari. Jadi dia akan ketemu lagi, Ibu Titus dan Ibu Ratna bersama-sama di pasar itu setelah 72 hari ya. Nomor 2, burung beo berkicau setiap 6 menit sekali. Sementara itu burung-burung perkutut berkicau 5 menit sekali. Jika kedua burung tersebut berkicau secara bersamaan pada pukul 7, pada pukul berapa kedua burung tersebut akan berkicau lagi secara bersamaan? Berarti kita cari KPK-nya saja, kelipatan dari 6 dan 5 ya. 6 dan 5 kita sudah pernah belajar. Kita cari kelipatan persekutuannya. Nah, kelipatan persekutuan dari 6 dan 5 ini adalah 30, 60 ya. Dan masih ada terus ke sana lagi. Kalau ini angkanya kita perpanjang lagi ya. Nah, kita ambil yang paling kecilnya angkanya, berarti yang 30. Jadi, kedua burung tersebut akan berkicau lagi secara bersamaan. Karena awalnya jam 7, maka kita tambah 30 menit saja. Ya, ini kan dalam menit ini, 6 dan 5 ini. Maka nanti akan berkicau lagi jam 7.30 menit. Dia akan berkicau lagi burung beo dan burung perkutut secara bersama-sama. Nomor 3, Anton pergi ke perpustakaan setiap 7 hari sekali. Titus ke perpustakaan setiap 5 hari sekali. Hari ini mereka ke perpustakaan bersama-sama. Berapa hari lagi mereka akan ke perpustakaan bersama? Sama kita cari KPK-nya dari 7 dan 5 ya. Kelipatan 7-nya kita cari, kelipatan 5-nya juga kita cari. Kita cari yang samanya, persekutuannya. Dia yang sama mulai dari 35 ya. 35 terus 70 sama dan seterusnya. Kita ambil KPK-nya yang paling kecilnya itu 35. Maka nanti 35 hari lagi mereka akan ke perpustakaan bersama-sama. Jadi Anton dan Titus nanti 35 hari lagi mereka akan ke perpustakaan secara bersama-sama lagi ya. Ke nomor 4, Lani kursus bahasa Inggris setiap 3 hari sekali. Ratna kursus bahasa Inggris setiap 6 hari sekali. Pada 1 Januari mereka berangkat kursus bahasa Inggris bersama-sama. Pada tanggal berapa mereka berdua akan kursus bersama-sama lagi? Sama kita cari KPK dari 3 dan 6 ya. Kelipatan 3 kita cari, 6 kita cari. Persekutuan nomor 5 sama kita cari kelipatan dari 30 dan 20. Kita cari kelipatan persekutuannya yaitu 60, 120 dan seterusnya. Kita ambil yang paling kecilnya 60. Nah, karena dia mulainya jam 21 ditambah 60 menit. 60 menit itu 1 jam berarti 21 tambah 1. Jadi jam 22. Nanti kentongan di pos ronda A dan di pos ronda B akan berbunyi bersama-sama ya. Nomor 6, Ayah Made menabung di bank setiap 15 hari sekali, sedangkan Ayah Titus menabung di bank setiap 30 hari sekali. Hari ini mereka bersama-sama menabung di bank. Pada hari keberapa mereka akan menabung bersama-sama lagi di bank? Sama kita cari kelipatan dari 15 dan 30 ya. 15, 30 tambah 15 dan seterusnya. 30 juga sama. Tambah 30, tambah 30 dan seterusnya. Kita cari kelipatan persekutuannya yaitu 30 ya, 60, 90, 120 dan seterusnya. Kita ambil KPK-nya yaitu KPK dari 15 dan 30 yaitu 30 ini ya yang paling kecil. Jadi nanti pada hari ke-30 mereka akan menabung bersama-sama lagi di bank ya. Mudah-mudahan anak-anakku mengerti
pembahasan FPB dan KPK ini dalam contoh soal kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.